Oke, halo semuanya. Kembali lagi di pembahasan mengenai lab inter ke yang kedua. Nah, untuk minggu kedua ini kita akan menggunakan video sebagai media pembelajaran kita. Dan dimana hari ini kita akan membahas mengenai dilutive securities dan EPS. Untuk lebih spesifik lagi, kita bakal membahas mengenai si dilutive EPS-nya. Karena untuk dilutive securities-nya itu udah kita pelajari pada minggu pertama kemarin ya. Oke, jadi di sini kita bakal mulai dari pengertian dari EPS. Jadi EPS atau earning per share adalah satuan yang digunakan untuk mengukur income atau pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan pada satu periode yang berjalan. Oke, buat EPS ini bukan hanya untuk ngitung income, tapi bisa juga buat ngitung loss per share jika dia lagi kondisi loss ya. Jadi si perusahaan ini mau tahu kira-kira dalam satu tahun yang udah dia laluin itu income yang dia dapat itu kalau dihitung secara per lembar itu bisa dapat berapa sih, kira-kira kayak gitu. Oke, untuk perhitungan EPS ini kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama adalah basic EPS, di mana si basic EPS ini dihitung berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kalau pada tahun tersebut si perusahaan punya untung 10 juta dan dia punya 100.000 lembar saham, maka dia akan tinggal bagi 10 juta dibagi dengan 100.000 itu. Dia pakai kondisi yang sebenarnya. Oke, itu bisa kita hitung dengan cara net income dikurang dengan convertible preference dividend serta non-convertible preference dividend, lalu kita bagikan dengan weighted average number of outstanding shares. Jadi untuk EPS ini hanya akan kita perhitungkan komponen untuk yang outstanding shares dari ordinary saja. Untuk yang preference itu kita tidak hitung EPS-nya. Oke, oleh karena itu buat ngitung EPS kita perlu keluarin dulu komponen dividen yang akan kita share kepada para pemegang saham preference, baik dia itu yang convertible ataupun yang non convertible. Oke, untuk yang weighted average ini maksudnya adalah itu adalah rata-rata dari jumlah saham yang beredar di perusahaan pada satu tahun berjalan. Karena apa? Karena kan biasanya dalam satu tahun itu jumlah saham perusahaan bisa bertambah ataupun berkurang tergantung kondisi yang ada. Oleh karena itu akan lebih relevan jika kita hitung EPS-nya ini berdasarkan rata-ratanya, bukan berdasarkan akhirnya aja. Oke, itu untuk basic EPS. Lalu yang kedua adalah diluted EPS, di mana di sini kita akan menghitungkan EPS perusahaan dengan asumsi bahwa dilutive securities yang perusahaan miliki itu berarti ada convertible bonds, convertible preference, warrant and share option, itu akan dikonversi semuanya menjadi saham biasa sejak awal dimilikin. Oke, jadi untuk dilutive ini kita pakai asumsi. Untuk perhitungannya itu bisa lebih mudah, agak lebih panjang maksudnya. Kalau pada basic EPS di komponen atas kita cuma mengurangkan antara income dengan preference dividend, di sini ada tambahan lagi. Yang pertama masih sama, kita akan mengurangkan net income dengan convertible preference dividend dan non convertible preference dividend. Setelah itu kita akan menambahkan kembali si convertible preference dividend. Karena apa? Karena jika asumsinya kita sudah mengkonversi semua securities dari awal, maka untuk convertible preference dividend tidak akan pernah kita bagikan. Oleh karena itu yang awalnya sudah kita kurangin di sini akan kita tambahin lagi. Lalu untuk interest expense juga sama. Kalau bonds payable sudah dikonversi sejak awal, maka tidak akan ada interest expense. Oleh karena itu perlu kita tambahkan lagi interest expense-nya dan harus net of tax. Karena untuk net income di sini sudah kita kalikan dengan tax-nya. Oke, lalu di bagian bawah itu masih ada WANOS, si weighted average number of outstanding shares. Kita tambahkan dengan penambahan share yang terconvert dari convertible bonds, share yang terconvert dari convertible preference, serta option dan juga warrant. Oke, itu untuk teorinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas dua problem, yaitu untuk Gajeco dan lagi itu problem 6. Oke, untuk Gajeco kita akan mulai. Di sini dikatakan bahwa Gajeco merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang alat rumah tangga yang memproduksi segala macam peralatan rumah tangga. Selama tahun 2021, cukup banyak pergerakan saham biasa yang terjadi pada Gajeco, sehingga itu ikut mempengaruhi jumlah saham yang beredar sepanjang tahun. Kita dikasih info mengenai pergerakan-pergerakan itu dari 3 Januari di sini sampai dengan 31 Desember. Selain itu, kita ada info mengenai laba sebelum pajak kita, saham preferen yang kita miliki sejak awal tahun 2020,
dan ini juga berarti kita miliki dari awal tahun. Lalu kita punya saham preference yang tidak dapat dikonversi, rate-nya 12%. Kita ada menerbitkan option pada awal tahun 2021. Harga pasar saham kita itu 15.000 dan 5.000, dan tarif pajak yang berlaku itu 25%, serta kita memberikan cash dividend kepada para pemegang saham preference maupun saham biasa. Di sini kita diminta untuk menghitung WANOS, basic EPS, serta diluted EPS-nya dengan pembulatan 4 angka di belakang koma. Oke, berarti pertama-tama perlu kita buat adalah si WANOS-nya dulu. Untuk menghitung WANOS itu kita dimudahkan dengan penggunaan tabel ini. Jadi tabel ini ada date, outstanding share, restatement, nanti akan saya jelaskan fungsinya, fraction-nya, serta weighted average shares-nya. Oke, ada beberapa perbedaan antara perhitungan WANOS di kelas dosen dan di kelas lab. Kalau di kelas dosen, itu kita akan menghitung si WANOS itu dari awal tahun. Oke, kenapa? Karena kita udah dikasih info di awal tahun itu kita punya berapa lembar saham. Sedangkan untuk di kelas lab itu agak di reverse sedikit, agak dibikin tricky. Kita harus hitung dari akhir atau dari belakang. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, informasi pertama kita adalah 3 Januari 2021 itu kita menerbitkan 270.000 lembar saham. Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah totalnya, bukan berapa yang diterbitkan. Kita tahu berapa yang diterbitkan itu di tanggal 31 Desember 2021. Kita punya 6.052.500 lembar. Berarti ini adalah titik mulai kita. 6.052.500. Lalu kita udah tahu berapa jumlah beredar pada akhir tahun. Kita harus tahu tanggal terakhir kali perubahan shares. Di sini tanggal terakhir kali perubahan jumlah shares adalah di 1 bulan kemudian ini. 1 bulan kemudian dari tanggal 1 November 2021 atau 1 Desember 2021. Kita tulis dulu 1 Desember 2021. Di tanggal ini dikatakan bahwa kita menerbitkan saham baru sebanyak 450.000 lembar. Setelah itu tidak ada lagi penambahan. Oleh karena itu, secara logika dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021 itu jumlah lembar saham yang beredar adalah sama. Oke, karena dia nggak ada perubahan sama sekali. Maka dari karena itu di 31 Desember itu 6.052.500, di 1 Desember itu juga sama, 6.052.500. Lalu kita lanjut ke tanggal sebelumnya lagi, yaitu 1 November 2021. Oke, ini cara ngerjainnya. Di sini dikatakan di 1 Desember kita menerbitkan sehingga kita menerbitkan 450.000 lembar, sehingga saham kita menjadi 6.052.500. Berarti pada tanggal 1 November itu saham kita berapa? Cara hitungnya berarti tinggal 6.052.500 ini kita kurangkan dengan 450.000 lembar saham. Sehingga jika kita baca di 1 November kita punya 5.602.500, lalu 1 bulan kemudian di 1 Desember kita terbitkan 450.000, sehingga kita memiliki saham beredar pada 1 Desember jadi 6.052.500. Oke, jadi kita cara kerja itu terbalik. Setelah itu di tanggal 2 Oktober 2021. Oke, 2 Oktober 2021. Di sini kita akan menggunakan informasi dari 1 November untuk kita mengisi tabel di 2 Oktober. Di sini dikatakan bahwa kita melakukan share split 542. Itu artinya di 2 Oktober jumlah saham kita itu lebih sedikit dibandingkan di 1 November. Berarti kalau di sini kita akan menghitung dengan cara 5.602.500 akan kita kecilkan angkanya karena kita menghitung dari terbalik. Berarti ini kita bagi 5, kita kalikan dengan 2. Oke, jadi kebalikannya. Jadi kalau kita baca di sini pada 2 Oktober kita punya 2.241.000 lembar. Lalu di 1 November ada share split 542.
sehingga nilai menjadi 5.602.500. Coba kita sedikit buktikan, bener nggak sih kalau di set 542 itu angkanya jadi 5602. Itu dibagi 2, kita kalikan 5. Oke, jumlah sama, berarti perhitungan kita sudah benar. Kita lanjut lagi ke tanggal 13 Juli 2021. Di sini 13 Juli 2021. Kita akan menggunakan info yang ada di tanggal 2 Oktober. Kemudian karena membutuhkan tambahan modal, perusahaan menjual saham treasury sebanyak 50.000 lembar. Itu artinya di sini sebelum ada penjualan treasury 50.000 lembar, saham kita yang beredar itu lebih sedikit. Karena dari 13 Juli ke 2 Oktober itu ada 50.000 lembar yang kita pegang. Di 2 Oktober kita jual. Karena jual di sini kalau hitung dengan biasa itu berarti di minus. Berarti kalau di sini kebalikannya kita plus 50.000. Oke, ada 2291. Tunggu, sorry, ini dikurang. Karena waktu kita menjual saham beredar kita bertambah di sini. Bertambah 50.000. Maka pada di sini kita akan mengurangi 50.000 kebalikannya. Oke, saya ada salah sebut. Lalu kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu adalah pada tanggal, kita cek dulu, kita menerbitkan 5.000 lembar convertible bonds. Ini tidak mempengaruhi tabel kita, akan kita skip. Kita ke tanggal 30 April 2021. Di sini dikatakan kita akan pakai info yang di 13 Juli, berarti menerbitkan kembali 110.000 lembar saham yang beredar. Membeli kembali 110.000 lembar saham yang beredar. Berarti dari sini awalnya kita punya 110.000 lembar, lalu di 13 Juli kita berkurang 110.000. Oleh karena itu berarti cara hitungnya adalah kita tambahkan 110.000. Kita punya 2.301 di 30 April. Lalu kita akan lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu adalah di 3 Januari. Oke. Di 3 Januari kita akan pakai info di 30 April. Oke, di 30 April dikatakan bahwa perusahaan membagikan dividen saham kepada para pemegang saham biasa sebanyak 30%. Oleh karena itu, dari 3 Januari ini, angkanya di 3 Januari ke 30 April itu mereka udah bertambah 30%. Berarti di 30 April ini, angka ini adalah 130% dari tanggal 3 Januari. Oleh karena itu, kita akan hitung berapa sih 100%-nya. Tinggal kita bagi dengan 130%. Oke, kita akan dapat 1.770.000 di 3 Januari. Lalu yang paling terakhir adalah di 1 Januari. Kita pakai info di tanggal 3 Januari. Di sini dikatakan bahwa perusahaan menerbitkan 270.000 lembar saham biasa. Berarti sini kalau kita kurangin 270.000. Oke, kalau kita udah dapat semua angka outstanding share dari awal Januari 2021 sampai dengan akhir 2021 di 31 Desember, sekarang kita bakal mulai untuk ngisi tabel fraction dulu. Di sini tabel fraction kita hitung dengan cara kita selisihin lamanya dari tanggal share terakhir ke tanggal share selanjutnya. Oke. Di sini kita makanya bulan ya untuk fractionnya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama, yang di 1 Januari sampai ke 3 Januari, itu karena masih sama-sama di 1 Januari, maka si fraction ini adalah 0/12. Kita nggak hitung dia sama sekali. Oke. Lalu, dari 3 Januari ke 30 April. Januari, Februari, Maret, April. Ini ada 4 bulan.
Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga, dari 30 April atau 1 Mei ke 13 Juli. Berarti Mei, Juni. Untuk Juli kita nggak hitung ya, karena Juli itu masih belum lewat tanggal 15. Lalu dari Juli ke Oktober, Juli, Agustus, September. Dia 3 bulan. Setelah itu, dari Oktober ke November, 1 bulan. November ke Desember 1 bulan, dan ini juga 1 bulan. Kita udah dapat fractionnya, sekarang kita hitung yang restatement. Oke, jadi sebelum kita masuk ke perhitungan, saya jelasin dulu apa sih restatement. Jadi gini, tadi waktu kita hitung di sini nih, hitung outstanding share-nya, kita tahu kalau misalnya itu ada penerbitan saham saham preferen dan juga penerbitan saham dividen dan juga share split. Nah, efek dari dua hal ini itu ngebikin kalau kita mau hitung market share itu jadi nggak imbang. Karena apa? Karena secara nilai itu tetap sama. Tapi dikarenakan ada si share dividen sama share split ini, angka share outstanding itu berubah. Oleh karena itu sekarang kita mau samain dulu mereka ini. Biar mereka itu waktu di perbandingan itu kayak apple by apple gitu. Jadi seimbang. Oke, yang kita restate adalah semua angka yang belum dikaliin sama share dividen sama semua angka yang belum di share split. Kita mulai dari yang dividen dulu. Kita bagi share dividen itu di tanggal 30 April di sini. Oleh karena itu, di 1 Januari sama yang 3 Januari ini perlu kita restate dengan cara apa? Karena share dividen kita itu 30%, kita akan kali 1,3 di sini. Oke, kali 1,3. Oke, setelah itu baru yang share split. Kita melakukan share split di 1 November 2021. Berarti sebelum itu angkanya itu belum ada share split sama sekali. Nah, kita perlu restate nih biar mereka itu angkanya itu apple by apple nanti, apple to apple waktu kita hitungnya. Share splitnya itu 542. Berarti di sini semuanya kita kali 542. Kali 5/2 kali 5/2 juga. Ini langsung kali 5/2 kali 5/2 sampai ke sebelum tanggal 1 November. Oke, untuk 1 November sama 1 Desember itu kita nggak perlu restate lagi. Karena apa? Karena angka yang ada di sini itu udah termasuk hasil dari share dividen dan juga share split. Oke, setelah itu baru bisa kita hitung. Oke, kita akan mulai hitung. Di sini yang pertama-tama 1.500.000 kita restate dengan 1,3 dan 5/2. Kita kali fraction 0/12 dengan tetap 0. Lalu yang kedua ini 1.770.000 kita kalikan dengan restatementnya, kita kalikan dengan 4/12. Lalu yang kedua ini 2.300.000-nya kita kalikan dengan restatement. Kita kalikan restate yang 5/2. Kita kalikan dengan 2/12. Tunggu. Kalikan 2 per tunggu. Kali ini kita kali 2/12. Oke. Lalu kita restate juga. Kita kali 3/12. Yang ini kita restate juga. Kita kali 1/12. Lalu untuk sisanya nggak perlu kita restate, langsung kita kali sama proporsionalnya.
Oke, kita udah dapat semua angkanya. Setelah itu, kita bakal totalin semua angka yang ada di sini. Sehingga kita akan dapat si wanosnya, yaitu 5.683.750. Itu step pertama. Lalu step kedua adalah kita hitung basic EPS dan juga si diluted EPS. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita bakal rangkum dulu semua komponen-komponen yang ada di sini. Biar nanti waktu nanti hitung kita tinggal masukin. Oke. Kita mulai. Laba sebelum pajak adalah 13.200. Kita mau cari laba setelah pajak. Oleh karena itu, si laba sebelum pajak ini kita kalikan dengan tax-nya. Net of tax berarti 1 dikurang 25%. Dapat 9,9 miliar. Ini untuk net income. Setelah itu adalah bonds. Karena kita mau hitung dilutif bonds-nya, maka di sini kita perlu hitung dulu si interest yang akan kita tambahkan kembali nantinya. Informasi soal bonds kita cari itu ada di tanggal yang ini. Sebulan kemudian, berarti itu adalah 30 Mei. Cara hitungnya, 5.000 lembar bonds kita kalikan dengan di sini kita mengetahui kalau si bonds ini punya liability component 511.212. Nah, kita ingat dulu, karena ada perbedaan antara coupon rate dengan market rate, maka si liability component ini akan kita terbitkan at premium atau at discount. Nah, di sini kita dikasih info kalau liability components-nya atau bonds payable-nya itu carrying value-nya itu 511 juta. Ingat, untuk hitung interest expense itu kita pakai carrying value bonds, bukan pakai par bonds. Oke, jadi di sini kita kalikan antara 511, kita kalikan dengan market rate-nya 12%, kita kalikan lagi, dia harus net of tax, berarti 1 dikurang 25%, lalu kita kalikan dia udah berjalan berapa lama. Berarti dari 30 Mei ke 31 Desember. Mei tidak dihitung, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Ini untuk interest expense yang akan kita tambahin lagi. Lalu komponen selanjutnya adalah preference dividend yang convertible. Berarti yang ini. Cara hitungnya gampang. Tinggal 200.000 dikali 25.000 parnya, kita kali 10%. Nggak perlu dikali proporsional ya, karena dividen itu kita bagian setelah pada akhir tahun. Lalu yang non-convertible, 100.000 dikali 22.000 dikali 12%. Lalu kita udah dapat semua komponen untuk yang di atas untuk membilangnya. Sekarang kita bakal hitung yang penyebut. Yang pertama adalah number of bonds converted. Kita hitung dari sini. Dibilang di sini adalah setiap convertible bonds, setiap lembar bonds dapat dikonversikan jadi 30 lembar saham biasa. Kita punya 5.000, kita kalikan dengan 30 lembar. Lalu ini harus diingat, karena si bonds ini kita dapetin bukan dari awal tahun, tapi mulai 30 Mei, maka probabilitas buat dia ini di-convert itu juga akan kita kalikan sesuai dengan proporsional dia diterbitkan. Kita kalikan dengan 7/12 dari 30 Mei ke 31 Desember. Oke, jadi untuk number of bonds converted ini perlu kita kalikan dengan proporsional. Untuk yang preference juga itu perlu kita kalikan dengan proporsional bulannya. Oke, tapi di yang preference convertible ini kita punya dari awal tahun, sehingga kita bakal langsung hitung full. Oke, 200.000 di mana setiap 5 lembar berarti kita bagi 5 dapat menjadi 12 lembar. Dia full 1 tahun.
Oke. Ingat tadi saya bilangnya itu diasumsikan kalau yang waktu ngitung diluted EPS itu diasumsikan jika si diluted securities ini dikonversikan sejak awal dimiliki. Karena si preference ini dimiliki sejak awal tahun, maka kita full kali 12/12. Yang ini kita milikin dari 30 Mei. Karena diasumsikan akan dikonvert dari awal dimiliki, kita miliki dari 30 Mei, kita kalinya 7/12, bukan 1 tahun full. Lalu yang terakhir adalah number of option converted. Untuk ngitung option converted, ini agak sedikit beda. Dia ada rumusnya tersendiri. Oke, cara menghitungnya itu adalah market rate dikurang dengan par per market rate baru kita kalikan dengan lembar yang bisa dikonversi. Ini yang namanya adalah si treasury share method. Oke, kita langsung masukin aja berdasarkan rumus. Harga pasar Samarul itu 15.000. Parnya itu 5.000. Kita bagi dengan si market 15.000. Lalu kita kali. Di sini optionnya di mana satu lembar saham biasa, di mana setiap option dapat membeli satu lembar saham biasa. Berarti sini kita kali tunggu, sorry, ini bukan, tunggu. Oke, udah benar. Ini kita kalikan dengan mana ya? Kita kalikan dengan si 120.000. Karena satu lembar option itu menjadi satu lembar saham biasa. Dan langsung aja dapat 80.000. Oke. Sorry, ada sedikit kesalahan. Yang kita 15.000 ini kita kurangkan dengan harga si warannya ya, bukan harga par. Sorry. Jadi 15.000 share-nya, harga pasar share, dikurang harga waran 10.000, dibagi 15.000, baru kita kalikan dengan lembar saham yang bisa kita dapatkan dari si waran, yaitu 120.000. Oke, number of option converted itu jadi 40.000. Oke. Jadi yang dikurangi itu adalah market dengan harga waran ya. Setelah itu kita bisa mulai untuk ngitung si basic EPS. Basic EPS rumusnya seperti yang udah dibilang tadi, net income kurang convertible dividend kurang non convertible dividend dibagi wanos. Di sini udah ada. Net income itu 9,9 miliar dikurang preference dividend 500 juta dikurang non convertible dividends itu 264 dibagi sama wanos 5683.750. Berarti sama dengan, itu langsung kita hitung di sini angkanya, dibagi wanos. Basic EPS-nya akan menjadi 1607,3895. Oke, ini adalah si basic EPS untuk Gajeko. Sekarang kita bakal menghitung si diluted EPS-nya. Oke, untuk diluted EPS, kita udah hitung semua komponen-komponennya, kita tinggal masukin. Nah, tapi sebelum itu, ada lagi satu term yang harus kalian tahu soal diluted, yaitu adalah namanya anti-dilutive. Nah, anti-dilutive itu apa sih? Jadi, anti-dilutive securities itu adalah semua sekuritas dilutif yang jika kita konversi, bukannya menurunkan nilai saham, malah meningkatkan nilai saham. Jadi, nilai dilutif itu kan harusnya lebih kecil daripada basic EPS-nya. Nah, tapi di sini ada kondisi di mana dilutive share yang kita miliki itu malah meningkatkan nilai saham. Nah, kalau misalnya kita hitung ternyata dia itu anti-dilutif, kita harus mengeluarkan si komponen sekuritas dilutif ini dari perhitungan dilutif EPS. Nah, untuk menghitungnya itu ada beberapa cara. Kita akan bahas beberapa. Yang pertama, paling gampang itu masih pakai si tabel ini. Jadi kita bikin dulu tabel di sini.
ada si diluted securitiesnya, ada numerator atau pembilang, ada denominator atau penyebut yang komponen bawah, serta ini analisis dia dilutif atau anti dilutif. Kita masukin dulu earning available for ordinary shareholder. Berarti ini adalah si angka net income yang sudah dikurangi sama preference dividend convertible maupun non-convertible. Oke, untuk OneNote kita tinggal masukin sesuai ada di tabel kita. Kita akan mulai untuk analisisnya. Yang pertama itu dari si convertible preference dulu. Di convertible preference, yang dijadikan item dalam dilutif itu adalah preference dividend yang kita batalkan, yang si angka 500 juta ini yang udah kita kurangi akan kita batalkan, berarti akan kita tambahkan lagi. Dan juga converted share-nya kita masukin. Preference dividend cancelled itu 500 juta. Converted share-nya udah kita hitung 480.000. Oke. Nah, cara untuk tahu dia itu dilutif atau anti dilutif adalah kita bagi nih antara si 500 juta ini dengan 480.000. Oke, kita jadi bagi pembilang sama penyebutnya, kayak ngitung EPS biasa. Nah, cara tahu dia dilutif atau anti dilutif itu gampang. Kita hitung dapat di sini 1042, 1041, sekian. Kita lihat jika angka pembagi ini, komponen si preference ini, kalau kita bagi hasilnya itu lebih kecil daripada EPS kita, berarti dia itu adalah dilutif. Oke, kalau bisa kita bagi, ternyata hasilnya ini lebih besar, maka dia itu anti dilutif. Kayak misalnya converted share kita misalnya di 100.000. Nah, 500 juta dibagi 100.000 itu adalah 5.000. EPS kita itu 1.607. Sedangkan di sini adalah 5.000 untuk perhitungan si convertible preference. Maka dia adalah anti dilutif. Oke. Kalau dia lebih kecil itu namanya dilutif biasa. Berarti dia bisa kita masukkan dalam komponen perhitungan. Oke, itu untuk convertible preference. Sekarang untuk convertible bonds. Interest cancelled-nya udah kita hitung tadi. 26 juta. Converted share-nya juga udah kita hitung. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita bagi hasil lebih kecil, berarti dia dilutif. Kalau lebih besar, dia itu anti dilutif. Di sini hasilnya 306 sekian, EPS kita itu 1.600, berarti dia lebih kecil. Dia dilutif. Yang terakhir, buat option ataupun waran, ini konsepnya sama. Untuk option atau waran itu kita nggak perlu hitung kayak gini, nggak perlu bikin perhitungan. Tapi kita bisa langsung lihat dari si soal. Di waran, kalau si harga waran ini lebih kecil dibandingkan dengan harga market, maka dia dilutif. Oke, di sini harga pasar kita itu 15.000, waran kita 10.000, otomatis dia itu dilutif. Tapi misalnya jika si harga pasar itu 15.000 dan share waran kita itu 20.000, itu berarti dia anti dilutif. Oke, jadi kita bisa lihat langsung dari situ aja. Berarti untuk converted option kita cuma ada di denominator, karena si share option ini nggak ada bagian di denominator atau pembilang. Kita masukin dia dilutif. Oke, karena market share itu masih lebih besar dibandingkan dengan harga si warannya atau si optionnya. Setelah itu kita totalin nih semuanya. Ini sama kita totalin. Setelah kita totalin, kita bisa hitung si diluted EPS. Dapat 1535,9171. Basic EPS kita 1607, diluted 1535. Oke, ini adalah perhitungan untuk si problem 5 untuk Gajeko. Sekarang kita akan lanjut ke dalam problem 6. Kita akan bahas sekali lagi soal si dilutive securities ini. Oke, sekarang kita masuk ke problem 6 untuk si RAM DRAM. Kita ada info sama kayak tadi. Ada share option dari awal tahun 2020. Lalu
kita ada info soal securities-nya di tahun 2020 juga. Di sini lebih gampang karena kita udah ada tanggal-tanggalnya nih, udah dibagi-bagi kayak gini. Lalu kita diminta juga sama, hitung WANOS, basic, dan diluted EPS 4 angka di belakang koma. Kita mulai lagi dari si tabel WANOS. Sama kayak tadi, di 31 Desember sama 8 November itu berarti jumlah lembar beredarnya sama. Oke. Berarti sini kita bisa mulai dari tanggal 8 November 2020. Oke. Outstanding share-nya itu adalah 9.150.000. Setelah itu tanggal 21 Oktober. 21 Oktober 2020 kita hitung berdasarkan info di tanggal 8 November di angka selanjutnya. Oke, kita mulai. Di sini dikatakan bahwa perusahaan membeli treasury share senilai 6 juta. Harga treasury share yang dibeli senilai 10.000 per lembarnya. Atau kalau kita hitung dulu berapa lembarnya. 6 juta, 6 miliar bagi 10.000. 6 miliar bagi 10.000. 600.000. Karena membeli treasury share, maka dari 21 Oktober ke 8 November itu dia berkurang. Di sini kita tambahin. Dapat 9.750. Lanjut ke tanggal 2 September, membagikan cash dividend untuk preference share maupun saham biasa. Nah, karena ini adalah cash dividend, nggak ada hubungannya dengan outstanding share, kita lewatin. Ke 3 Agustus, menerbitkan kembali saham biasa. Oke, ini ada hubungannya. Menerbitkan kembali saham biasa sejumlah 500.000 lembar untuk mendapatkan dana. Berarti dari 3 Oktober ke 21 Oktober ini, sorry. Kita pakai info di tanggal 21 Oktober. Perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 342. Kita pakai info yang di sini, pakai info di tanggal sebelumnya. Share 342. Oleh karena itu di sini sahamnya itu berarti lebih sedikit di 3 Agustus. Berarti dibagi 3, kita kali 2. 6.500.000, baru kita ke tanggal 12 Juni. Karena di 28 Juli ini adalah convertible preference. Kita masuk ke 12 Juni. Kita pakai info yang ada di 3 Agustus. Menerbitkan kembali saham biasa sejumlah 500.000. Berarti ini karena dari 12 Juni ke 3 Agustus itu bertambah, untuk kebalikannya kita hitungnya kita kurang 500.000. Dapat 6 juta. Lanjut lagi ke tanggal selanjutnya. 9 Mei menerbitkan non-convertible preference, nggak ada hubungannya dengan outstanding share ordinary kita. Kita ke tanggal 6 April. Kita pakai info yang ada di tanggal 12 Juni. Membagikan share dividen ke pemilik saham biasa. Setiap 3 lembar saham biasa mendapatkan 2 lembar dividen. Oke. Nah, gimana cara hitungnya? Oke, kita akan hitung kayak gini. Di sini dikatakan bahwa setiap 3 lembar itu jadi 2 lembar dividen saham. Berarti logikanya kita bikin persamaan kayak gini. X yang mau kita cari nih angkanya yang di sini ditambah X dikali 2/3. Kenapa 2/3? Karena setiap 3 lembar dapat jadi 2. Berarti X dikali 2/3. Setiap 3 dikali 2. Sama dengan 6 juta. X
ini kita totalin nih, berarti X ditambah 2 per 3X. 2 per 3 dikali jadi 2 per 3X. Itu 6 juta. Berarti di sini kita totalin nih, berarti X ditambah 2 per 3X itu adalah 5 per 3X. Sama dengan 6 juta. X-nya berapa? Ini berarti tinggal 6 juta dibagi 5 per 3. Oke. Rumus 6 juta. Kita kali 3 per 5. Oke, kebalikannya. Dapat 3.600.000. Nah, ini angka yang kita masukin. 6 juta dikali 3 per 5. Itu 6 April. Terus kita ke tanggal 14 Februari ini convertible bonds nggak kita pakai, kita ke tanggal 5 Januari 2020. Kita pakai info di 6 April, membeli kembali saham yang beredar di masyarakat 150.000. Berarti ini kita tambah. Karena kalau dari 6 April ke 9, dari 5 Januari ke 6 April itu dia berkurang. Ini kita tambahin. Terakhir adalah 1 Januari. Kita pakai info yang ada tanggal 5. Menerbitkan saham biasa 250.000. Berarti tinggal kita kurangin. Oke. Setelah itu kita restate. Sama kayak tadi restate-nya biar mereka itu apple to apple. Kita ya restate itu sampai dengan tanggal 12 Juni. Itu buat ada yang, bukan 12 Juni. Ya, 12 Juni ada share dividend. Sama satu lagi ada di share split di 21 Oktober. Berarti untuk yang di tanggal pertama itu kita restate 2 kali untuk share dividend dan juga untuk si share split. 5 Januari juga sama, 6 April juga sama. Terus di 12 Juni kita ada share dividend, berarti kita udah nggak perlu lagi dia restate dia ke si share dividendnya. Tinggal kita restate ke share split 3/2. Di sini kita udah nggak perlu restate lagi. Karena sampai dengan 21 Oktober itu udah pas-pasan dengan share split. Kita nggak perlu restate karena dia udah seimbang. Oke, lalu di fractionnya 1 Januari ke 5 Januari 0. 5 Januari ke 6 April berarti Januari, Februari, Maret 3 bulan. April ke Juni 2 bulan. Dari Juni ke Agustus ini 2 bulan, Juni, Juli. Agustus ke Oktober ini 3 bulan. Dari Agustus, September, Oktober. Oktober ke November, Oktober yang nggak perlu kita hitung, dia 0. Oke. November ke Desember itu 2 bulan. Tinggal kita hitung. 3,5 kita restate dulu. Kita pakai angka di sini. Ini angka restate sama aja ya. 1, 2 per 3 itu 5 per 3. Nah, kali 0. Juga sama, kita restate dulu. Kali 3 per 12. Lalu, kita restate dulu. Masih restate 2 kali. Kita kali sama 2 per 12. Yang 6 juta, kita cukup restate dengan share split. Kita kali 2 per 12. Ini juga sama, kita kali restated yang 1 per 2 atau 3 per 2, kita kali 3 per 12. Yang ini nggak perlu restate, tapi dia nilai 0. Ini juga kita nggak perlu kita restate, kita kali 2 per 12. Kita total untuk weighted average share-nya menjadi 9306.250. Baru kita bisa hitung si komponen-komponen ini. Pertama, net income 110 miliar. Masukin aja. Lalu, ada interest. Kita cek bonds kita berarti yang ini. 14 Februari.
Bonds ini punya liability komponen 427.500, diterbitkan dengan suku bunga 8% dan suku pasar 10%. Expense, kita kaliin market rate dengan carrying value. 427.500 kita kali market rate 10%. Lalu kita kalikan, dia harus net of tax, ingat. Berarti kita kalikan 1 dikurang 25%. Kita kalikan lagi dengan proporsional kepemilikannya. Kita punya dari 14 Februari. Oke, untuk Februari kita masih akan anggap dia 1 bulan. Kita anggap dia itu 1 bulan. Sehingga dari Februari ke Desember itu adalah 11 bulan. Oke, total dapat 29.390. Preference dividend, berarti ini adalah yang ini, yang convertible. 1 juta, parnya 20.000, 10%, dapat 2 miliar. Lalu yang non-convertible, kita cari dulu non-convertible, berarti Oke, 9 Mei. Non-convertible kita dihitung dengan cara 600.000 par 15.000 dividen 8%. Bonds convertednya berarti setiap 50.000 rupiah convertible bonds dapat ditukar jadi 150 lembar saham biasa. Berarti ini cara hitungnya. Kita hitung dengan cara 10.000 lembar dikali 50.000 rupiahnya. Ingat, dia itu bilangnya convertible bonds. Convertible bonds itu ada 2, ada liability komponen, ada equity komponen. Jadi kita pakai itu total parnya di sini, oke? Terus dibilang setiap 50.000 berarti dibagi 50.000 dapat jadi 150 lembar, 1.500.000. Dan jangan lupa perlu kita kalikan dengan si proporsionalnya 11 bulan. Lalu preference yang converted juga sama. Di sini berarti setiap 1 lembar jadi 9 lembar, berarti tinggal 1 juta dikali 9 dikali dengan proporsional kepemilikannya. 28 Juli ke 31 Desember adalah 5 bulan. Yang terakhir, number of option converted. Cara hitungnya berarti kita cari dulu di sini. Di sini market share-nya pada akhir tahun 2020 10.000. Harga si waran ini, harga si option ini dibilang bisa diterbitkan pada harga par saham biasa, berarti dikurang 5.000 bagi 10.000 dikali total option yang total ordinary yang kita dapat dari si option 300.000 optionnya, dan dapat ditukar jadi 2 saham biasa per lembarnya, berarti setiap 1 lembar jadi 2, 300.000. Semua komponen udah dapat, kita hitung basic EPS-nya. Masih sama, net income dikurang sama preference dividend dibagi sama wanos. 10 juta dikurang 2 miliar, kurang 720 juta dibagi wanos. Basic EPS kita menjadi 782,2700. Baru di diluted EPS kita masukin dulu earning available for shareholder, berarti yang ini. Wanosnya berarti di tabel. Kita masuk satu persatu sambil kita analisis dia itu dilutif atau anti dilutif. Yang tercancel itu 2 miliar. Converted share-nya itu 3.750. Kita bagi 533, lebih kecil dibandingkan sama basic EPS kita, berarti dia adalah dilutif.
Lalu buat yang bonds, interest cancelled-nya 29 juta ini, converted share-nya itu adalah 1375. Kita bagi, dia 21, kita 782. Lebih kecil, berarti dia adalah dilutif. Buat option, tinggal bandingin antara market share dengan si option price-nya. Tinggal bandingin market price sama option price. Tetap lebih besar si market price. Berarti dia itu dilutif. Kita nggak perlu hitung sama sekali. Tinggal kita masukkan 300 ribunya. Kita total antara pembilang dan penyebut. Baru kita bagi, kita dapat si dilutif EPS 631. Basic EPS kita 782. Oke. Berarti ini untuk pembahasan problem 6 udah selesai. Kita udah hitung semua komponen yang diminta, one loss, basic EPS, dan juga si diluted EPS. Oleh karena itu, berarti untuk pembahasan di video kali ini juga udah selesai. Oke, untuk minggu depan, di minggu ketiga, kita masih akan bahas mengenai si EPS ini, diluted EPS, tapi akan ada satu problem di mana problem itu ada si anti-dilutive. Oke, kita bakal lihat bareng-bareng anti-dilutive itu kayak gimana. Oke, thank you udah ikut kelas hari ini. Jika masih ada yang mau ditanyain, itu bisa langsung tanya di conversation Teams, atau kalau misalnya nggak mau di Teams, itu bisa langsung PC saya. Untuk nomor WhatsApp atau ID line udah saya share di grup. Oke, thank you semua.